Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai return dan resiko. Sebelum masuk kepada pembahasan materi, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Karena tak kenal maka tak sayang, kalau udah kenal belum tentu sayang. Setelah perkenalan, mari kita lanjut kepada pembahasan materi. Yang pertama akan dibahas adalah return. Return merupakan hasil yang diperoleh dari penanaman modal dalam sebuah investasi, atau bisa kita bilang ini adalah keuntungannya. Menurut Teddy Lilin tahun 2010 menyatakan bahwa return dalam konteks manajemen investasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu expected return dan realized return. Adapun bentuk-bentuk return teman-teman, bentuk ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada return realisasi, merupakan return yang terjadi. Return ini dihitung menggunakan data dari perubahan harga-harga historis berdasarkan pola buy dan hold and sell. Yang kedua ada return ekspektasi. Ini adalah return yang diharapkan oleh para investor teman-teman di masa yang akan datang. Return ini sifatnya belum terjadi atau masih belum pasti. Selanjutnya saya akan membahas tentang risiko. Risiko ini merupakan suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi. Dalam konteks manajemen investasi, risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan return aktual yang berbeda dari return yang diharapkan. Seperti kita mengharapkan return dengan nominal sekian yang sudah kita perhitungkan, ternyata aktualnya kita mendapat return yang lebih rendah. Itu merupakan salah satu dari risiko investasi. Adapun pengertian lain dari risiko yaitu adalah faktor yang biasanya ditakuti oleh setiap orang, termasuk para investor. Menurut Image dan Curtis tahun 1978, risiko dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, kans kerugian. Yang kedua, kemungkinan kerugian. Yang ketiga ada ketidakpastian. Yang keempat, penyimpanan kenyataan dari hasil yang diharapkan. Yang kelima, probabilitas bahwa suatu hal berbeda dari yang diharapkan. Oke, selanjutnya yaitu hubungan antara risiko dengan tingkat pengembalian. Hubungan antara risiko dengan return yang diharapkan merupakan hubungan yang sifatnya searah dan linear. Artinya, jika semakin besar risiko atas suatu aset, maka semakin besar pula return yang diharapkan atas aset tersebut. Dan begitu juga sebaliknya. Pada slide ini terdapat gambar ya teman-teman. Gambar ini merupakan gambar hubungan antara risiko dengan return yang diharapkan. Dalam gambar ini, obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah terlihat mempunyai risiko yang cenderung rendah dan tingkat return yang diharapkan juga tidak terlalu tinggi. Garis vertikal pada gambar ini menunjukkan bahwa semakin besarnya tingkat return yang diharapkan dari masing-masing jenis aset, sedangkan garis horizontal menunjukkan risiko yang ditanggung oleh seseorang investor. Slide selanjutnya yaitu tipe resiko. Menurut FIS 1997, tipe resiko itu ada 8. Yang pertama, risiko eksternal. Yang kedua, ada risiko yang berhubungan dengan konstruksi. Yang ketiga, risiko fisik. Yang keempat, risiko kontraktual dan legal. Yang kelima, risiko pelaksanaan. Yang keenam, risiko ekonomi. Dan yang terakhir, risiko politik dan umum. Sedangkan menurut Al-Bahar dan Crandall 1990, risiko itu ada 5. Yang pertama, ada risiko finansial dan ekonomi. Yang kedua, ada risiko desain. Yang ketiga, risiko politik dan lingkungan. Yang keempat, risiko yang berhubungan dengan konstruksi. Dan yang kelima, ada risiko fisik. Adapun kategori risiko tersebut yang dimodifikasi sehingga menjadi A, finansial dan ekonomi. Yang termasuk kategori ini tuh misalnya fluktuasi, suku bunga, tingkat inflasi, dan perubahan nilai tukar atau kenaikan upah kerja dan lain sebagainya. Yang kedua, B, politik dan lingkungan. Yang termasuk dalam kategori ini misalnya perubahan dalam hukum dan peraturan, perubahan politik, perang, bencana alam, dan lain sebagainya.
Dan yang ketiga atau C, yaitu konstruksi, yang termasuk dalam kategori ini misalnya kecelakaan kerja, pencurian, bencana, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengurangi resiko. Dalam aktivitas yang namanya resiko adalah pasti terjadi dan sulit untuk dihindari. Sehingga bagi investor individual maupun investor institusional, pada dasarnya resiko itu sendiri dapat dikelola dengan 4 cara. Yang pertama, memperkecil resiko. Keputusan untuk memperkecil resiko adalah dengan cara tidak memperbesar setiap keputusan yang mengandung resiko tinggi, tapi membatasinya, bahkan meminimalisirnya, guna agar resiko tersebut tidak menambah menjadi besar di luar dari kontrol investor. Yang kedua, ada mengalihkan resiko. Keputusan untuk mengalihkan resiko adalah dengan cara resiko yang diterima dialihkan ke tempat lain sebagian. Yang ketiga, ada mengontrol resiko. Keputusan mengontrol resiko adalah dengan cara melakukan kebijakan mengantisipasi terhadap timbulnya resiko sebelum resiko itu terjadi. Yang keempat, ada pendanaan resiko. Keputusan pendanaan resiko adalah menyangkut dengan menyediakan sejumlah dana sebagai cadangan guna mengantisipasi timbulnya resiko di kemudian hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung return. Return harapan merupakan tingkat return yang diantisipasi investor dalam masa yang akan datang. Sedangkan, return aktual merupakan tingkat return yang telah diperoleh pada masa lalu. Ketika investor menginvestasikan dananya, ada kalanya terjadi perbedaan antara return yang diharapkan dengan return aktual. Perbedaan inilah yang merupakan resiko yang harus dipertimbangkan oleh investor. Secara matematis, rumus untuk menghitung return harapan dari suatu sekuritas adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa melihat rumus yang ada di layar yang bisa kita baca. E dari R sama dengan sigma dari T sama dengan 1 sampai N. R sub I dikali probabilitas I. Di mana IR sama dengan return harapan dari sekuritas. Sedangkan PRI adalah probabilitas kejadian return. RI adalah return ke I yang mungkin terjadi, serta N banyaknya return yang mungkin terjadi. Yang selanjutnya mengukur risiko. Dalam pengukuran risiko diperlukan menghitung risiko relatif sekuritas tersebut. Risiko relatif ini menunjukkan risiko per unit tingkat harapan. Hal ini diperlukan karena informasi risiko yang hanya berupa variasi dan deviasi standar akan bermasalah, terutama ketika membandingkan tingkat risiko antar aset masing-masing yang memiliki return harapan yang tidak sama. Ukuran risiko relatif yang bisa dipakai adalah koefisiensi variasi. Ya, untuk menghitung koefisiensi variasi dengan rumus yaitu koefisiensi variasi sama dengan standar deviasi return dibagi return yang diharapkan. Value at risk atau VAR adalah suatu metode pengukuran risiko standar secara statistik yang memperkirakan kerugian maksimum yang mungkin terjadi antara suatu portofolio pada tingkat tertentu. Nilai VAR selalu disertai dengan probabilitas yang menunjukkan seberapa mungkin kerugian yang terjadi lebih kecil dari nilai VAR tersebut. Nah, yang selanjutnya return dan risk realisasi dalam investasi. Tujuan investasi tersebut yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan investor. Setiap investor pasti menginginkan tingkat pembelian dana yang sebaik-baiknya dan tidak memungkinkan dengan tingkat resiko yang sedang-rendahnya. Karena adanya resiko dalam berinvestasi tersebut, maka tingkat pengembalian yang maksimal diharapkan oleh investor. Maka diperlukan penggunaan model-model penilaian yang berguna dalam memprediksi nilai resiko dan return saham yang diharapkan. Ada 2 model keseimbangan yang digunakan dalam menilai kaitan antara resiko dan tingkat pengembalian, yaitu model Capital Asset Pricing Model atau CAPM dan Arbitrage Pricing Theory atau APT. Penggunaan model CAPM hanya mempertimbangkan satu faktor risiko saja, yaitu risiko sistematik yang adalah beta. Sehingga model CAPM baik untuk menilai tingkat pengembalian investasi pada jangka pendek yang berfokus untuk mendapatkan capital gain secara cepat. Pada model APT, faktor risiko yang ikut dipertimbangkan tidak hanya risiko sistematik, namun juga faktor-faktor risiko lain. Karena itu, dalam penerapan model APT, berbagai faktor risiko bisa saja dimasukkan sebagai faktor risiko, sehingga untuk investasi dalam jangka panjang, model APT lebih baik karena model APT dapat memasukkan jumlah faktor risiko yang dirasa mampu untuk menggambarkan tingkat pengembalian di masa depan.